Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kali ini Ustadz Kainama unjuk gigi. Sebenarnya giginya sudah diunjuk dari dulu ya. Karena kalau ketawa itu kelihatan semua. Jadi dia kali ini menantang debat Pak Bambang Nursena face to face, kata dia. 1 lawan 1 dengan sombongnya. Sebenarnya apa sih yang pengen diperdebatkan oleh Ustadz Kainama ini? Jangan-jangan dia gagal paham atau memang pahamnya gagal? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video Pak Bambang Nursena yang disalahpahami artinya oleh Aristo, Ustadz Kainama, bahkan juga si Umar. Makanya kedatangan kita ke Tanah Suci, kita diingatkan kembali dengan peristiwa Hadrianus, dan itu dicatat dalam sejarah. Salah satu yang mencatat itu adalah seorang sejarawan yang bernama Dio Cassius. Dio Cassius itu mengatakan setelah Hadrian menaklukkan kota suci Yerusalem, maka ada 3 kebijakan. Nama Yerusalem dihapus dari muka bumi. Karena nama itu selalu menyalakan pemberontakan. Diganti dengan Alia Capitolina. Dan ketika Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah Islam datang ke Tanah Suci, nama perjanjiannya perjanjian dengan orang-orang Ilia. Ilia itu nama yang diberikan oleh Hadrianus, Alia Capitolina. Sebenarnya kalau kita melihat judul video dari Pak Bambang Nursena ini jelas ya. Judulnya itu pakai huruf besar semuanya. Tulisannya adalah Islam awal tak mengenal nama Yerusalem. Ingat ya, nama Yerusalem. Nah, dalam video itu Pak Bambang menjelaskan bahwa Yerusalem ini namanya itu sempat diubah oleh Kaisar Hadrianus ketika menaklukkan Yerusalem. Namanya menjadi Aelia Capitolina. Dan nama itu bertahan sampai kepada masa penyerbuan Islam ke Yerusalem. Jadi namanya masih tetap Aelia Capitolina. Jadi ini ya, Pak Bambang mengatakan bahwa Islam awal tak mengenal nama Yerusalem. Tapi lucunya baik Umar, Aristo, dan Kainama itu tidak membaca judulnya dengan lengkap. Nama itu ditinggal oleh mereka, tidak dibaca. Sehingga seolah-olah mereka ini sedang menggiring opini Pak Bambang melakukan kebohongan. Jadi itu ya. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video pertama dari Umar. Mereka itu kalau bikin judul itu nggak mikir apa ya. Katanya profesor ya kan, tapi bikin judul aja geblek gitu loh. Udah lamar, jangan lamar, kasihan lah. Dia bikin judul Islam awal tak mengenal Yerusalem. Itu judulnya ya, nggak ada tanda tanya di sini ya. Islam awal tak mengenal Yerusalem. Ini gimana ya ini dia ya? Katanya profesor gitu. Profesor lah, yang S1 lah, S2 lah, S3 lah, nggak berani debat lagi lah dia. Kalau kita melihat bolak-balik Umar ini baca judul Pak Bambang salah ya. Jelas-jelas di situ dikatakan Islam awal tak mengenal nama Yerusalem. Tapi kata nama itu tidak dibaca oleh Umar. Sehingga Umar ini seolah-olah menyalahkan Pak Bambang ya. Bahwa Pak Bambang ini katanya profesor kok bikin judul kayak gini. Kok bikin narasi begini. Ya masa iya Islam tidak mengenal Yerusalem katanya. Nih orang ini ya. Kalau kebiasaan membaca judul sambil lari gak lengkap. Kemudian tidak melihat isi dari video secara keseluruhan. Ya gini nih hasilnya ya. Salah paham. Oleh karena itu pahamnya menjadi salah seperti Umar ini ya. Kasihan orang-orang seperti ini sebenarnya. Nah, yang lucu lagi adalah Kainama dan Aristo. Jadi kakak adik ini juga tidak membaca judul video
dengan baik dan benar. Padahal itu bahasa Indonesia baku. Tapi mereka melewatkan satu kata, sehingga artinya menjadi berbeda. Apa yang diucapkan oleh Pak Bambang dengan yang diucapkan mereka ini menjadi berbeda. Jadi mereka menggiring opini seolah-olah Pak Bambang ini salah. Padahal yang salah itu mereka. Mari kita melihat video orang-orang lucu berikut ini. Dengan Ustadz Kainama dengan satu tema yang cukup menarik, merespon atau mereaction narasi dari seorang Dr. Bambang Nursena, ya, yang di dalam narasinya mengatakan bahwa Islam baru mengenal Yerusalem, Islam awal baru mengenal Yerusalem itu ke sini. Artinya dalam narasinya itu Islam itu baru ada sejak ke sini gitu loh, kira-kira. Jadi yang lebih mengenal tentang Yerusalem itu adalah Kristen. Dan boleh dikatakan dalam narasinya Pak Dr. Bambang Nursena yang terhormat mengatakan bahwa Islam itu tidak punya otoritas tentang Yerusalem. Jadi teman-teman sudah jelas semua. Ya, saya kenapa kemudian merespon, karena secara tidak sengaja lewat di beranda saya. Ketika Pak Bambang Nursena mengatakan bahwa Islam awal-awal tidak mengenal Yerusalem, ini sangat-sangat pembodohan. Ya, jadi itu tidak benar. Yerusalem itu adalah kota milik umat Islam. Khusus untuk Pak Bambang, Pak Bambang bilang orang Muslim tidak mengenal Yerusalem. Pak Bambang, kalau nggak ada orang Muslim, dunia tidak kenal Yerusalem. Betul. Fakta. Yang memperkenalkan Yerusalem kepada dunia itu orang Muslim. Betul. Jangan ngaku-ngaku Pak Bambang. Mari kita duduk sama-sama, debat terbuka boleh, siap. Gitu loh. Jangan ngumpet aja bikin video pendek. Iya, mau kayak nama mau kayak nama mau, betul. Dengan hormat boleh, kita debat. Boleh. Mau kayak nama mau, betul. Kita duduk berdua aja, jangan ada yang lain. Berdua aja. Saya sama dia berdua aja. Ayo. Kalau tidak terima, silahkan layangkan surat, kirim via email. Kita debat duduk terbuka gitu loh. Jangan ngumpet, cuman bikin video. Kayak nama aja ya, kayak nama sama dia bunga dia berduaan ya. Berdua aja ya. Sedap. Parah kalau tenang. Hati senang. Tuh kan, Bapak Ibu bisa melihat sendiri kan? Ketika mereka membaca judul itu, kata nama itu ditinggal sama mereka. Jadi sekali lagi, arti maknanya menjadi bergeser, menjadi berbeda. Jadi ini ya. Nah kalau orang macam gini, baca judul aja gak bisa, huruf kapital aja dia ndak kelihatan, kok iya mau nantang debat? Lalu debat apa yang mau mereka lakukan ini? Judul apa yang mau mereka bahas? Jangan-jangan mereka nggak ngerti konteks yang diperdebatkan. Jangan-jangan mereka nggak ngerti apa yang mau diperdebatkan. Kan jadinya lucu ya. Orang ngomong apa, ditanggapi apa. Jadinya salah kaprah begini ya. Ini adalah orang-orang yang tidak pernah membaca sejarah, tidak pernah membaca buku, karena yang dibaca cuma Google gitu ya. Padahal yang disampaikan oleh Pak Bambang itu benar. Itu tercatat di dalam sejarah. Nah, kisah ini pernah saya ambil sedikit kisahnya di dalam tesis saya. Jadi, bagi yang tidak mengerti tesis, mungkin mereka tidak mengerti tesis gitu ya. Tesis itu adalah karya ilmiah akhir sebagai syarat untuk lulus S2 gitu ya. Nah, di dalam tesis saya itu ada bagian yang berbunyi demikian. Coba disimak ya. Orang Israel, genosida terhadap Israel pernah terjadi pada tahun 132-135 Masehi. Orang Israel memberontak kepada pemerintah Romawi di bawah pemerintahan Kaisar Hadrianus yang dipimpin oleh Simon Bar Kokhba. Pemberontakan ini tidak lepas dari pengaruh Rabi Akiva yang meneguhkan Simon Bar Kokhba sebagai Mesias. Sebenarnya, perang ini adalah perang lanjutan dari perang sebelumnya,
tahun 66 sampai 73 Masehi yang mengakibatkan penghancuran bait suci oleh Kaisar Titus. Kemudian disusul lagi perang lanjutan yang disebut sebagai Perang Kitos tahun 115 sampai 117 Masehi. Pemberontakan Simon Bar Kokhba dilatar belakangi karena pemerintah Romawi berusaha membangun Yerusalem dengan konsep baru yang disebut dengan Aelia Capitolina, dengan tujuan menjadikan Yerusalem sebagai kota yang terbuka terhadap Helenistik dan sebagai pusat penyembahan terhadap dewa Jupiter. Akibat dari pemberontakan ini, pasukan Roma menewaskan sekitar 580.000 orang Israel, dan orang Israel diusir dari Yerusalem serta hanya diizinkan berziarah ke tembok ratapan sekali setahun. Jadi ini ya, dalam tesis saya ini sudah saya jelaskan latar belakang kenapa Yerusalem diubah namanya menjadi Aelia Capitolina, karena Kaisar Hadrianus ingin menjadikan Yerusalem itu sebagai pusat Helenisme dan membangun kuil dewa Jupiter. Nah, ini yang membuat orang-orang Israel akhirnya memberontak di bawah pimpinan Simon Bar Kokhba. Makanya ada yang namanya Perang Bar Kokhba. Nah, perang ini menewaskan begitu banyak orang Yahudi, sekitar 580.000. Dan dampaknya adalah mereka kalah total dan mereka harus diusir keluar dari tanah leluhurnya, tanah nenek moyangnya. Nah, setelah mereka diusir ini hanya diizinkan sekali setahun untuk beribadah di tembok ratapan saja. Jadi itu ya. Nah, inilah yang kemudian sejarahnya orang-orang Arab Palestina masuk ke Yerusalem karena orang-orang Yahudi sudah dikosongkan, maksudnya sudah diusir keluar. Jadi yang menghuni tempat baru ini adalah orang-orang Arab Palestina. Makanya ada Palestina sampai saat ini. Nah, kemudian yuk kita lihat di buku ya, buku sejarah. Saya tidak punya bukunya, tapi saya punya e-booknya. Jelek-jelek begini, saya punya e-book itu lebih dari 1.000 ya. Nah, di buku yang pertama yang berjudul The Bar Kokhba War, halaman 10 itu di situ dicatat mengenai latar belakang Kaisar Hadrianus ingin mengubah Yerusalem menjadi Aelia Capitolina karena Kaisar Hadrianus ingin menjadikan tempat itu sebagai pusat Helenisme dan pusat penyembahan dewa Jupiter. Akhirnya terjadi pemberontakan orang-orang Israel dipimpin Simon Bar Kokhba. Kemudian yang kedua ada The Jewish Revolt. Nah, halaman 89. Nah, dalam buku ini juga ditulis mengenai kisah yang sama mengenai perubahan nama Yerusalem menjadi Aelia Capitolina. Kemudian dilanjutkan ceritanya di buku yang kedua, The Second Jewish Revolt, The Bar Kokhba War, halaman 131, menceritakan mengenai kisah yang sama juga. Dan sebenarnya ada banyak buku ya yang mencatat mengenai peperangan ini. Jadi Pak Bambang benar, karena Pak Bambang ini kan mempunyai literatur yang sangat banyak ya, rajin membaca buku, melakukan penelitian gitu ya. Jadi sejarah seperti ini beliau paham, beliau tahu. Yang nggak paham adalah orang-orang seperti Ustadz Kainama dan teman-temannya gitu ya. Jadi mempersalahkan. Ya paling nggak kalau nggak punya buku itu ya searching di Google seperti kebiasaannya gitu ya. Bener nggak gitu ya. Nih saya mau ya sekali ini aja lah, saya nggak akan melakukan lagi. Meniru Ustadz Kainama mencari sumber di Google mengenai Aelia Capitolina. Muncul apa coba ya? Yuk kita searching ya. Di Google. Nah, ini ada sejarahnya ya. Jadi, perubahan nama Aelia Capitolina ini juga tercatat di Google ya. Bahkan sampai tahun 680-an namanya masih tetap Aelia Capitolina.
Dan kemudian ketika invasi Islam, nama itu menjadi Ilya dalam bahasa Arabnya. Lucu kan? Jadi sebelum berkomentar, ngoceh, bahkan petentang-petenteng menantang orang debat gitu ya, seharusnya lihat dulu sumbernya, baca sejarah, atau paling enggak lihat keseluruhan orang itu ngomong apa dan judulnya apa. Kalau baca itu yang benar, jangan lompat-lompat. Makanya jangan dibiasain lompat pagar. Jadi kaum lompat pagar. Akhirnya gini ya, baca judul aja dilompati. Ya kalau baca Alkitab dilompat-lompat itu kan sudah sejak dari dahulu ya, lompat-lompat, lompat pagar. Sekarang judul pun dilompati, akhirnya artinya apa? Berubah. Jadi begitu. Kacau memang orang-orang ini ya. Sekian dari saya, semoga kita tidak salah paham lagi. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.